Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap produktif, dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte atau persembahan bagi rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau lewat Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kehidupan kita. Itu semua karena anugerahnya. Oleh sebab itu kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, bersuka cita bagi Tuhan yang memberikan keselamatan, berikan jalan bagi kehidupan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, sama-sama katakan Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, sekali katakan Yesus jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, di dalam namanya Tuhan Yesus ada jalan, ada kebenaran, kehidupan bagi kehidupan kita, menuntun kita kepada kemuliaan. Oleh sebab itu kita bersorak-sorai, bersuka cita kepada Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
Haleluya. Kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Yuk. Semua tepuk tangan di atas kepala. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahan, akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri saudat. Yuk, semua tepuk tangan. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. amin. Kami rindukan ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri saudat. Semua sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahan, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri saudat. Datanglah dan bertanda, Tuhan dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri saudat. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa.
Terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi akan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran. Ada otoritas, ada wibawa Tuhan turun atas kehidupannya. Sehingga apapun yang disampaikan kami percaya itu menguatkan kami, memulihkan kami percaya juga ada kesembuhan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami yang mendengar kami percaya kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan roh iblis yang berusaha untuk mengganggu akan penaburan firman-Mu. Kami sama-sama manggil nama-Mu yang paling berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, patahkan, usir semua dalam nama Yesus. Dan biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa memelihara dan menjaga saudara, mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau layar televisi dan katakan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami, baik melalui channel YouTube GKJ Family atau melalui TV kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati. Untuk periode kali ini, rekan saya Bapak Pendeta Adi Suryo Wibowo, Gembala Gereja Betel Indonesia Bukit Muria, akan memberikan berkat firman Tuhan. Salam sejahtera Pak Adi, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa saudara tetap dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kepercayaan saya pagi hari ini boleh sharing kebenaran kepada saudara. Nah, hari ini langsung saja saya akan memberi tema khotbah hari ini adalah makin kuat. Sama-sama katakan makin kuat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa muncul tema khotbah seperti ini? Waktu di akhir tahun biasanya saya selalu merenungkan, ya, mengevaluasi bagaimana sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Tiba-tiba Tuhan memberikan impresi yang kuat di dalam diri saya, yaitu tentang spiritual impact saudaraku, ya. Lalu saya mulai merenung, maka firman ini didapatkan. Saya mau kasih tahu saudaraku, kenapa sih kita mesti harus makin kuat, ya, di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini saudaraku, harus makin kuat. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudaraku, kita akan lihat di dalam ayatnya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan hari terakhir? Para ahli teolog sepakat saudaraku bahwa kita sekarang ini tinggal di akhir daripada akhir zaman. Artinya apa? Kita ini sedang tinggal benar-benar di akhir daripada akhir zaman. Berarti ayat ini penggenapannya di sini saudaraku, ya. Berarti hari-hari yang kita hadapi akan semakin sukar. Firman Tuhan katakan. Bahkan kalau saudara lihat kata sukar dalam bahasa aslinya menggunakan kata kalepos, artinya sukar dan berat. Jadi saya tidak mau takut-takutin saudaraku, ya. Ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara senang, tidak senang, suka, tidak suka, bahwa keadaan ke depan akan semakin sukar dan semakin berat. Ya, ini pasti terjadi. Mungkin hari-hari ini kita sudah merasakannya. Beda dengan ramalan seperti peramal yang sebelah saudaraku, ya, yang bisa diralat, ya. Tapi ini firman Tuhan katakan itu ya dan amin, bahwa keadaan ke depan akan semakin sukar dan akan semakin berat. Ya, kata kalepos itu artinya kalau saudara pelajari, kalepos itu artinya adalah berat untuk dipikul, berat untuk dihadapi, ganas saudaraku, berbahaya, penuh ancaman. Ini menggambarkan untuk binatang buas dan laut yang sedang mengamuk saudaraku. Jadi kalepos itu sukar dan sangat berat. Bahkan ayat yang sama juga digunakan di dalam Matius 8 ayat ke-28. Di sana dikatakan demikian,
Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Kata sangat berbahaya itu menggunakan kata kalepos juga. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dengar baik-baik saudaraku. Keadaan ke depan akan semakin berat dan sukar sampai orang mungkin takut saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, tidak usah takut, ya, tidak usah khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin saudaraku. Tapi saya percaya begini saudaraku, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar, mujizat, pertolongan kepada kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, bagian Tuhan melakukan pekerjaannya yang ajaib. Bagian kita lagi nih, membangun manusia rohani kita harus makin hari makin kuat. Ya, harus makin kuat saudaraku. Karena begini saudaraku, kerohanian kita itu sangat mempengaruhi jasmani kita. Dengan kata lain kalau kita balik, pengaruh keadaan jasmani kita itu dipengaruhi oleh rohani kita saudaraku. Ada kolerasi antara duniawi atau jasmani kita dengan rohani kita saudaraku. Ingat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek. Kita tahu ceritanya itu. Ketika Yosua berperang di bawah sedangkan Musa ada di atas gunung. Ya, ketika dia angkat tangan selalu Yosua menang. Tapi kalau dia turun tangan Yosua kalah saudaraku. Satu kali sampai dia penat tangannya Musa, lalu Hur dan Harun menolongnya supaya tangannya selalu ke atas saudaraku, dan Yosua mengalami kemenangan. Ini sebuah gambaran saudaraku bahwa kehidupan rohani kita itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan jasmani kita. Itu sebabnya pesan saya di awal tahun ini untuk menjalani sepanjang tahun ini saudaraku, saya mau kasih tahu, ayo makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat rohani kita saudaraku. Ya, kenapa? Keadaan ke depan makin sukar, makin berat. Saudaraku harus tahu bahwa begini, sifat daripada beban, ya, itu akan selalu menekan dan membawa kita turun ke bawah. Jadi kalau semakin berat akan membawa turun dan membuat kita semakin ke bawah. Pernah nggak saudaraku merenungkan, kenapa sih orang kok bisa stres, tertekan, depresi? Kenapa saudaraku? Pernah nggak merenungkan? Nah, waktu saya coba merenungkan, saya menemukannya seperti ini saudaraku. Stres, depresi, tertekan, itu hanya tanda bahwa beban yang kita terima tidak seimbang dengan kekuatan yang kita punya. Jadi stres, depresi, tertekan, itu hanya tanda bahwa beban yang kita terima tidak seimbang dengan kekuatan yang kita punya. Makanya stres. Tapi kalau kekuatannya seimbang dengan beban yang dia terima, dia tidak mengalami tekanan kok. Bahkan dia mungkin bisa membuang beban itu, saudaraku, dan dia mengalami kelegaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting sekali lagi bahwa kita harus membangun manusia rohani kita makin hari, makin kuat, dan makin kuat, saudaraku. Kata kuncinya ini, saudaraku, bukan seberapa berat beban yang kita terima, tetapi seberapa kuat kekuatan yang kita punya. Jadi bukan seberapa berat, tapi pertanyaannya ini, seberapa kuat kekuatan yang kita punya. Nah, tadi Rasul Paulus di awal memberitahu kita di dalam 2 Timotius saudaraku, bahwa keadaan ke depan ini semakin berat. Tetapi kita bersyukur bahwa Rasul Paulus juga memberikan kepada kita kunci untuk menghadapi masa yang sukar. Ya, kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat, garis bawahi kata kuat, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saya mau kasih tahu saudaraku bahwa Rasul Paulus memberi kunci untuk menghadapi situasi yang sukar. Dia berkata kita harus kuat di dalam Tuhan. Ini kuncinya saudaraku. Dan yang menarik adalah kata kuat itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata endunamo. Endunamo itu artinya adalah increase in strength. Jadi harus bertambah kuat. Bertambah kuat bukan cuma sekedar kuat, tapi harus bertambah kuat saudaraku. Ya, kalau boleh diperbaiki kata di dalam Efesus 6 ayat 10, demikian saudaraku. Akhirnya hendaklah kamu makin kuat, ya,
bertambah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saya mau kasih tahu saudaraku bahwa Tuhan mau saudaraku makin hari menghadapi persoalan kesukaran yang makin berat. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Bagaimana caranya? Harus makin kuat, makin kuat, makin kuat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya begini. Rasul Paulus menuliskan semuanya ini bukan cuma sekedar teori atau kata-kata motivasi buat kita semua, ayo kuat. Saya percaya tidak saudaraku. Karena saya percaya bahwa Rasul Paulus pun juga mengalaminya, maka dia bisa memberikan ini semua sebagai wejangan buat kita, kunci buat kita supaya kita menghadapi kemenangan saudaraku, atau mengalami kemenangan. Dan ini buktinya ya bahwa Rasul Paulus mengalaminya, bahwa dia akhirnya menang menghadapi semua beban berat yang dihadapi. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batiniah kami semakin merosot. Stop sampai di sini dulu. Saya percaya setiap kita manusia yang normal, kecuali Anda manusia super, saudaraku ya. Kalau kita normal, semua orang bertambah usia, manusia kita pasti akan merosot. Ya, manusia kita akan merosot. Tetapi saudaraku, yang menarik dari kalimat selanjutnya, dia bilang begini, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia jasmani kita boleh merosot saudaraku dengan bertambahnya usia. Ya mungkin kalau dulu kita bisa ngangkat berapa kilo, tapi bertambahnya usia saudaraku, kalau kita ngangkat begitu berat larinya ke encok saudaraku ya. Kita pasti udah lelah dan capek sebagainya. Itu manusiawi, itu wajar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita mengalami kemerosotan jasmani, ya namanya dimakan usia saudaraku, sekali lagi itu wajar. Tetapi saya mau kasih tahu, usia boleh bertambah, tetapi kerohanian kita tidak boleh makin merosot. Kita harus makin kuat, makin kuat. Alkitab berkata manusia batiniah kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Harus dikuatkan dari hari ke hari saudaraku. Waktu saya merenungkan ini saudaraku, saya teringat. Kalau saudara punya handphone, pasti ada aplikasinya, ada OS-nya saudaraku. Biasanya setiap provider ataupun segala sesuatu yang menyediakan aplikasi saudaraku selalu memberikan update ya, pembaharuan berkala. Diperbaharui terus supaya apa? Supaya makin canggih, makin hebat saudaraku. Tujuannya sama saudaraku. Manusia rohani kita juga harus diupdate tiap hari. Harus makin kuat. Karena begini, tantangannya makin berat saudaraku. Makanya kita mesti harus makin kuat saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata manusia jasmani kita makin merosot, tapi manusia batiniah kita harus makin kuat. Maka apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, ayat ke-17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Wah, saya tertarik dengan kata penderitaan ringan saudaraku. Saya saking tertariknya akhirnya saya coba selidiki. Apa sih yang dimaksud Rasul Paulus kok dia bilang penderitaan ini ringan? Penderitaan yang kayak apa sih? Yuk kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai yang ke-27. Ya, saya gunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan demikian. Saya sering dimasukkan ke dalam penjara. Saya lebih banyak disiksa dan sering hampir mati. Sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk 39 kali. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal di laut. 1 kali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati, sering tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar, kedinginan karena kurang pakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Wow saudaraku, semua yang saya bacakan tadi itu menurut Rasul Paulus ringan itu saudaraku. Penderitaan ringan. Kenapa dia berkata kok bisa ringan sih penderitaan itu? Kuncinya ya di ayat yang tadi saudaraku. Bahwa manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke hari saudaraku.
Makanya berkata penderitaan ini ringan. Saya mau tanya kepada saudara. Saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan apa? Penderitaan apa? Sakit penyakitkah? Masalah ekonomi atau apa saja? Saya percaya begini saudaraku. Penderitaan yang saudara alami hari ini tidak bisa mengalahkan penderitaan yang Rasul Paulus alami saudaraku. Walaupun pandemi hari ini masih melanda. Mungkin beberapa gaji masih dipotong. Omset mungkin menurun. Saya percaya saudara tidak pernah tidak makan. Saudara mungkin bisa makan tetap sehari 3 kali. Bahkan seringkali saya jumpai ketika pandemi bahkan banyak orang justru berat badannya bertambah. Ya kan saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku. Beban yang kita alami, penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami. Saya percaya tidak seberat seperti Rasul Paulus. Tetapi kenapa Rasul Paulus bisa berkata ini ringan. Saya percaya saudaraku karena manusia rohaninya makin hari makin kuat. Dan saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara makin hari rohaninya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saya percaya begini, penderitaan, pergumulan apapun yang saudara alami hari ini, bahkan nanti ke depan kita diizinkan mengalami penderitaan, kita akan bisa berkata penderitaan ini ringan. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah Rasul Paulus memberitahu kepada kita. Harus dibangun manusia rohaninya makin hari makin kuat saudaraku. Tahukah saudara bahwa manusia yang sesungguhnya kita ini adalah manusia rohani kita? Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu adalah manusia roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Tapi sayang hari ini saudaraku, ada banyak anak Tuhan tidak memperhatikan manusia roh, padahal ini manusia yang sesungguhnya loh. Ya, coba di tengah pandemi ini saudaraku, kita lihat ada banyak orang yang mulai memperhatikan kesehatan jasmaninya. Mulai olahraga tiap hari, dulu gak pernah. Mulai sepedaan, betul gak? Ketika bersin sedikit aja, wah COVID nih, segera ke dokter dan sebagainya. Padahal gak juga. Ya, sedikit-sedikit langsung, wah perhatian tubuhnya luar biasa. Bahkan dikasih konsumsi vitamin C banyak saudaraku. Semua vitamin diminum supaya sehat. Gak salah saudaraku, bagus. Harus itu. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara punya rohani, diperhatikan juga enggak? Bukankah itu manusia kita yang sesungguhnya sebenarnya? Kalau rohani kita sakit, pernah enggak saudara segera mengobatinya? Pernah enggak manusia rohani kita juga diberi makan yang sehat juga? Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan buat saudara. Ayo perhatikan manusia rohani kita, manusia yang sesungguhnya kita. Makin hari harus dibangun, makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan yang namanya membangun saudaraku, itu butuh yang namanya konsistensi. Ya, harus konsisten dan disiplin. Coba lihat saja, gedung gereja yang saudara punya ini luar biasa besarnya, bagus saudaraku. Ya, saya percaya kalau gedung gereja ini dibangun tidak dengan konsisten dan disiplin, mungkin kita nggak akan pernah punya gedung gereja seperti ini, betul nggak ya? Mungkin bisa saja, tapi tahunnya akan panjang. Tapi saya lihat dari kesungguhan dari Bapak Gembala bersama dengan seluruh jemaat GKJ juga saudaraku, begitu disiplin, komitmen, konsisten saudaraku, sampai akhirnya terjadilah gedung yang megah ini. Begitu pula dengan manusia rohani kita saudaraku. Manusia jasmani juga sama. Kalau saudara kepingin punya badan yang bagus, itu kan harus olahraga konsisten juga, betul enggak ya? Harus olahraga angkat beban, saudaraku, push up konsisten, maka badan kita kan bentuknya luar biasa. Sama dengan manusia rohani kita. Kalau manusia rohani kita ingin kuat, makin kuat, makin kuat, mesti harus dibangun juga secara konsisten dan disiplin. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan secara konsisten dan disiplin supaya manusia rohani kita makin hari makin kuat? Seperti yang saya bilang tadi saudaraku, bahwa kalau ingin punya badan yang bagus harus konsisten disiplin. Ya, manusia rohani juga sama, harus konsisten dan disiplin. Yang pertama yaitu adalah keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara berpikir begini, aduh Pak, ini mah sudah sering saya dengar. Saya mau kasih tahu, kekristenan
itu memang simpel sebenarnya. Yaitu itu aja. Asal sudah melakukannya dengan konsisten. Untuk membangun manusia rohani yang kuat. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar keren. Tapi harus konsisten. Berapa banyak seringkali kita sudah melakukannya dengan keren loh saudaraku. Berdoa keren ya. Kita baca firman keren. Berdoa keren. Menyembah Tuhan keren. Ya melayani keren. Tapi pertanyaannya begini. Konsisten enggak? Nah hari ini kita mau belajar. Yuk konsisten. Dalam hal apa? Yang pertama keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Hari ini coba saudaraku. Yuk renungkan dulu ya. Saya mau tanya saudara, coba renungkan kata-kata saya. Begini, sepanjang tahun lalu, ya nggak usah mungkin sepanjang lah, mulai pandemi biasanya di sini mulai terasa saudaraku. Coba ketika selama pandemi bulan Maret lah kita mulai mengalaminya ya. Sampai akhir tahun kemarin atau mungkin sampai hari ini, pertanyaan saya begini, bagaimana kondisi rohanimu? Makin kuat nggak? Atau justru makin nyungsep? Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Bagaimana saat teduh kita dengan Tuhan? Bagaimana perenungan kita dengan Tuhan? Firman Tuhan atau meditasi kita dengan firman saat teduh kita bagaimana? Bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan? Masih tetap enggak? Masih menyala-nyala enggak? Coba renungkan baik-baik saudara. Kalau hari ini kita mengalami, waduh kok kayaknya sekarang keintiman mulai jarang, mulai jatuh dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, ini saatnya untuk kita bangun kembali. Yuk bangun kembali, lakukan dengan konsisten. Belum terlambat saudaraku. Ya, saya mengadakan survei ya di tengah-tengah jemaat di mana kami melayani saudaraku. Beberapa orang-orang yang dipercayakan kepada saya ya di bawah pimpinan saya, departemen pelayanan itu saudaraku. Saya undang mereka semua. Saya konseling satu persatu. Saya tanya bagaimana kondisi kerohanian saudaraku. Bahkan saya mendengar dari teman-teman. Ada banyak orang saudaraku kerohaniannya mulai merosot di tengah pandemi seperti ini. Ya, itu sebabnya saya mengingatkan saudara hari ini juga. Ayo. Kerohanian kita mesti harus dibangun makin hari makin kuat. Yang pertama harus konsisten keintiman dengan Tuhan. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa ini penting saudaraku? Saya punya kata-kata gak tahu saudara setuju atau tidak. Tapi menurut saya ini benar sekali. Sebenarnya kekuatan rohani itu tidak perlu kita minta dari Tuhan kok. Kekuatan rohani itu akan otomatis kita terima saat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau prinsip saya begini saudaraku, sebenarnya kekuatan rohani itu gak usah minta sama Tuhan. Ketika saudara melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kekuatan itu pasti Dia berikan. Saudara punya kekuatan itu, contohnya apa? Coba handphone saudara. Kalau handphone saudara lowbat, sebenarnya handphone itu tidak perlu teriak, berikan energi atau energi listrik kepada saya, gak perlu saudaraku. Cukup saja handphone itu dicolokin ke chargernya. Kalau sekarang kan makin canggih ya saudaraku, pakai charger wireless charging saudaraku ya. Tinggal ditempel langsung dia ngecas saudaraku ya. Energinya bertambah. Ketika dia ditarik saudaraku lepas dari chargernya, maka kekuatannya turun saudaraku. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita sebenarnya. Kita gak perlu minta sama Tuhan kekuatan rohani sebenarnya. Ketika kita dekat sama Tuhan, otomatis kekuatan diberikan buat kita kok. Kita punya kekuatan itu saudaraku. Makanya hari ini saudaraku, ayo terus bangun hubungan intim dengan Tuhan, konsisten. Bagaimana penyembahanmu? Bagaimana puji-pujianmu sama Tuhan? Bahkan bagaimana doa kita dengan Tuhan? Ya, ayat ini memberi kita bukti saudaraku. Mazmur 84 ayat ke-8. Alkitab berkata demikian, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Coba perhatikan. Sion itu adalah pegunungan saudaraku. Gunung ya, Gunung Sion. Kita kenal Bukit Sion saudaraku. Logikanya kalau orang naik gunung itu selalu akan membuat makin lama makin capek. Betul enggak sih? Tetapi Alkitab ini berkata mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion.
Kata kuncinya kalau kita makin lama makin kuat harus seperti ini saudaraku, menghadap Allah. Kalau saudara baca dalam judul perikop Mazmur 84 ini adalah kerinduan kepada Tuhan. Saudara pernah rindu enggak? Saudara pernah kangen enggak sama orang? Rasanya kan wah, kekuatan tuh datang ketika ketemu sama orang, wah dapat luar biasa kekuatannya. Sama dengan Tuhan saudaraku. Kalau saudara ingin makin hari makin lama makin kuat, ayo terus menghadap Allah di hadiratnya. Ya, kita harus menghadap Allah, kita harus bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Tahukah saudaraku rahasia kunci kebugaran Yesus di tengah dunia selama dia melayani selama 33,5 tahun saudaraku. Ya hidupnya saudaraku. Apa rahasia kuncinya? Alkitab berkata dengan jelas. Selalu berkata gini, Yesus itu kalau pagi-pagi benar dia mengasingkan diri untuk berdoa sendiri dengan Bapaknya. Inilah kunci rahasia kekuatan Yesus saudaraku. Dan saya percaya doa yang Yesus ucapkan, saya percaya bukan cuma sekedar doa rutinitas, tapi doa keintiman. Ya dia mengasingkan diri loh saudaraku. Karena begini, keintiman itu terjadi tidak bisa di tengah keramaian. Tapi keintiman terjadi di dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Kalau intim rame saudaraku itu pornografi saudaraku ya. Tapi kalau keintiman itu harus kesendirian kita dengan Tuhan. Keintiman hanya berdua dengan Tuhan. Gak bisa ber-20, ber-200, ber-2000 gak bisa saudaraku. Harus berdua dengan Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata kan saudaraku, kalau kamu berdoa masuk kamar ya. Saya percaya kata kamar di situ bukan cuma sekedar bentuk kamar yang sesungguhnya. Kamar itu gambaran sebuah keintiman. Ya, hanya kamar saudaraku tempat yang private, personal sekali, betul nggak ya? Gak semua orang yang kita kenal kita suruh masuk ke kamar, betul nggak ya? Kalau kita lihat saudaraku orang kalau baru kenal biasanya ya sudahlah ruang tamu dulu. Makin kenal boleh masuk ke ruang keluarga, tapi kalau sangat kenal baru boleh masuk kamar. Saya mau kasih tahu saudaraku, keintiman ini sangat penting. Ya, ayo bangun keintiman. Pujian penyembahan kita, doa-doa kita saudaraku, doa keintiman. Ya, saya kasih tahu saudara begini. Bukan berarti kita minta-minta sama Tuhan, salah, tidak. Silahkan minta sama Tuhan, tapi gini, yuk mulai naik level yuk. Kalau kita doa bukan cuma sekedar minta sama Tuhan, tapi kita mulai membangun keintiman sama Tuhan. Efektivitas doa atau doa itu sangat powerful menurut saya. Bukan berapa banyak kata-kata yang saudara ucapkan sama Tuhan. Tapi gini, berapa banyak kata-kata yang saudara dengar dari Tuhan, itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena kata-kata yang kita dengar dari Tuhan itu sebuah arahan buat kita. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita berdoa minta sama Tuhan, gak salah loh ya saudaraku, gak salah. Tapi mulai naik level yuk. Keintiman sama dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata yang kita ucapkan sama Tuhan saja, tapi kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, di sana dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali saudaraku. Kita tahu sendiri. Raja Wali adalah satu-satunya burung yang di tengah badai apapun dia bisa terbang saudaraku. Dia berani menghadapi badai. Kuncinya bagaimana saudaraku? Kalau kita ingin seperti Raja Wali. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan ini bukan cuma kita bengong saudaraku, tidak. Ini adalah sikap rohani kita, sikap hati kita yang terus terhubung sama Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ayo belajar menanti-nantikan Tuhan. Belajar diam saudaraku untuk dengar apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berkata, be still. Diamlah dan ketahuilah aku ini Tuhan. Kenapa kita seringkali tidak peka dengan suara Tuhan? Jawaban Tuhan
atas doa-doa kita saudaraku. Karena kita mungkin terlalu gaduh, terlalu berisik. Makanya ada kalanya kita harus sela. Dengar, diam supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ayo nanti-nantikan Tuhan. Dan tahukah saudaraku bahwa menantikan Tuhan ini sebenarnya adalah ujian kesungguhan loh. Ya biasanya seorang gadis akan menguji pasangannya saudaraku, diajak ketemuan, janjian. Coba dia ditunggu saudaraku. Apakah dia menunggu gak sih gitu, mau nunggu gak sih gitu loh. Ya karena menunggu itu ujian kesungguhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu sebabnya saya mau kasih tahu saudaraku bahwa menunggu itu adalah ujian kesungguhan. Kenapa menunggu mendapatkan kekuatan saudaraku? Ayat ini membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Nah, ujian kesungguhan itu adalah salah satunya menunggu. Ya, itu sebabnya pernah nggak saudara berpikir, kenapa sih seringkali kok sepertinya doa kita nggak dijawab, belum dijawab sama Tuhan, kok harus nunggu? Jangan-jangan saudaraku ini adalah ujian kesungguhan. Apakah saudara lebih mementingkan jawaban doanya atau pribadi Tuhan itu sendiri? Saya percaya begini saudaraku, Tuhan itu seringkali menguji kita dengan untuk menunggu ya, sebagai ujian kesungguhan. Benar nggak sih Dia mencintai saya atau hanya mencintai berkat-berkat dari saya? Saya percaya begini, Tuhan itu rindu ketemu sama kita jauh lebih besar dari kerinduan kita sama Tuhan loh. Kalau kita rindu sama Tuhan itu luar biasa, tapi Tuhan gini lebih rindu lagi untuk menjumpai saudara. Saya sedang membayangkan satu kali ketika Tuhan menguji kita di dalam hal menunggu, saudara, menanti-nantikan Tuhan. Mungkin kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tuh sembunyi di balik apalah gitu saudaraku ya. Tapi Dia punya gini, aku sih sebenarnya udah kangen kepengen ketemu, tapi coba deh saya tunggu dulu. Bener gak sih Dia menantikan saya? Bener gak sih Dia mencintai saya? Ketika kita benar menunggu sampai Tuhan menampakkan dirinya saudaraku. Ternyata anak ini memang benar mencintai saya. Dan apa yang terjadi? Kekuatan diberikan kepada kita. Karena kita dekat dengan Bapa saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, keintiman penting. Ayo bangun terus itu saudaraku, konsisten di situ supaya makin hari makin kuat rohani kita. Ya, ayo bangun keintiman, pujian penyembahan saudara, doa-doa saudara, nantikan Tuhan saudaraku. Karena begini saudaraku, keintiman itu kan ibaratnya gini, kita ini seperti bapak dan anak ya saudaraku. Kalau bapak dan anak itu seringkali kalau intim saya perhatikan tuh wah mereka dirangkul ya, digendong. Kalau anak kecil tuh digendong selalu pasti kan dibawa ke atas, betul nggak? Di posisi atas dekat muka bapaknya saudaraku. Artinya apa? Begini saudaraku, keintiman itu membuat kita naik ke atas. Kalau orang posisi di atas akan berbeda pandangannya dengan posisi yang ada di bawah. Berapa banyak seringkali kalau posisi kita ada di bawah, pandangan kita akan terbatas. Tapi kalau kita naik ke atas, pandangan kita akan luas. Kalau kita di bawah, saudaraku mungkin kita kok nggak ada jalan keluar sih. Ketika kita dibawa naik ke atas, maka sudut pandang kita berubah. Kita mengikuti sudut pandangnya Tuhan. Maka kita akan melihat, oh ternyata ada jalan keluar di sebelah sana. Itu sebabnya saya mau kasih tahu. Ayo hari ini bangun keintiman lebih lagi. Supaya manusia rohani kita makin kuat saudaraku. Dan salah satu keintiman yang dibangun adalah, saudara harus tahu, saudara harus berdoa di dalam bahasa roh. Ya, di dalam bahasa roh saudaraku. Itu sebabnya saya mau kasih tahu saudara begini. Ayo yang punya karunia bahasa roh, gunakan bahasa roh saudaraku. Berdoa saudaraku, kadang-kadang saya sedih saudaraku. Di gereja kencang bahasa rohnya. Tapi ketika saat teduh dia, berdoa dia dengan Tuhan secara pribadi gak digunakan. Saya mau kasih tahu itu sebabnya ayo terus bangun manusia rohmu, salah satunya dengan berdoa dengan bahasa roh.
Saya percaya begini saudaraku, kita tidak perlu perdebatkan ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara harus punya, harus minta saudaraku, supaya punya karunia ini. Kalau yang sudah punya, gunakan. Ya, jangan malu, gunakan saudaraku. Tapi kalau yang saudara belum punya, minta karunia ini saudaraku. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau nggak penting nggak mungkin ditulis saudaraku. Nah coba kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Di sana dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Salah satu cara membangun manusia roh kita adalah berdoa dalam bahasa roh saudaraku. Ayo gunakan itu. Gak usah diperdebatkan. Kalau sudah percaya Yesus, saudara terima ini saudaraku. Ya. Ayo saudaraku minta sama Tuhan. Kalau yang belum punya minta sama Tuhan. Rindukan itu saudara. Yang sudah punya gunakan. Supaya manusia roh kita dibangun. Bahkan kalau sudah lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudaraku. Di sana dikatakan demikian. Orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib hanya menguatkan dirinya sendiri. Jadi penting di tengah doa kita dengan Tuhan secara pribadi. Ini harus digunakan. Kenapa? Karena menguatkan diri kita sendiri kok. Ketika sudah berbahasa roh, sudah sedang membangun manusia roh saudara. Dan Paulus membuktikan ini saudaraku. Paulus membuktikan ini. Kenapa Rasul Paulus itu begitu luar biasa? Tadi penderitaan itu ringan saudaraku. Karena manusia batinnya dibangun dari hari ke hari kan saudaraku. Diperbarui dari hari ke sehari. Kalau sudah lihat Rasul Paulus itu juga punya duri dalam daging. Ada orang yang berkata Rasul Paulus itu punya sakit katarak saudaraku. Ada yang berkata bahwa Rasul Paulus itu punya penyakit epilepsi dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah Rasul Paulus akhir hidupnya finishing well. Bahkan sebagian besar kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa orang yang punya kelemahan begitu hebat saudaraku? Karena manusia rohnya kuat. Nah salah satu dibangunnya dengan apa? Coba lihat ayat ini. Mengejutkan sekali. 1 Korintus 14 ayat ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow saudaraku. Ya jangan heran Rasul Paulus begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Kalau hari ini kita mungkin sudah sering setiap hari saudaraku. Rasul Paulus lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus membuktikannya. Itu sebabnya saya dorong hari ini. Yuk gunakan bahasa roh yang sudah dikaruniakan Tuhan buat saudara. Pakai itu saudaraku untuk membangun manusia roh saudara. Ya, jangan alergi, minta sama Tuhan saudaraku. Itu sebabnya ayo hari ini sekali lagi bangun keintiman dengan Tuhan, ya. Keintiman dengan Tuhan. Bahkan Yudas 1 ayat ke-20 menegaskan kembali. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, dengar. Untuk membangun manusia roh kita, diri kita, itu ya kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Kita gak bisa salahkan gereja, kita gak bisa salahkan gembala kita, atau pemimpin komsel kita, gak bisa. Itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita gak bertumbuh berarti itu salah kita sendiri. Itu sebabnya ayo kita bertumbuh saudaraku, bangun itu saudaraku. Di sana dikatakan demikian selanjutnya, di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kembali lagi saudaraku, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi penting sekali saudaraku ya untuk berbahasa roh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa keintiman itu tidak terjadi dalam sehari. Tetapi keintiman harus dibangun setiap hari saudaraku. Kalau kita ingin melekat erat sama Tuhan, punya hubungan yang intim sama Tuhan, gak bisa sehari saudaraku. Harus dibangun setiap hari. Maka apa yang terjadi? Kekuatan kita makin hari juga akan makin bertambah. Bertambah kuat. Jadi yang pertama saudaraku, kalau ingin manusia rohani kita kuat, kita mesti harus membangunnya secara konsisten dan disiplin. Yang pertama adalah hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Nah yang kedua adalah apa yang harus dibangun secara konsisten, disiplin untuk manusia rohani kita supaya makin hari makin kuat. Yang kedua adalah hiduplah di dalam firman Tuhan. Artinya apa saudaraku? Firman yang kita miliki saudaraku bukan cuma sekedar kita baca renungkan,
tapi harus kita lakukan juga. Yuk kita akan baca di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan dengan jelas, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita tahu saudaraku dari ayat ini, kalau kita mau tetap kuat, bertambah kuat, kuncinya adalah mengenal Allah. Ya, kalau saudara ingin kuat, makin kuat, kuncinya dari ayat ini adalah mengenal Allah. Bahkan bukan cuma sekedar kuat loh saudaraku. Di sana dikatakan akan bertindak. Terjemahan dalam firman Allah yang hidup saudaraku, di sana keren sekali. Saya kutip demikian saudaraku. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Wow, bukan kuat saja loh ya, bukan tetap kuat saja, tapi menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara besar. Di tengah pandemi ini saudaraku, mungkin gerak kita mulai terbatasi. Ya, tapi saya mau kasih tahu, mimpi, visi, aksi kita tidak boleh terbatasi. Pandemi boleh membatasi banyak hal buat kita, tapi panggilan Tuhan buat kita tidak boleh terbatasi. Apa itu saudara? Untuk jadi berkat buat sekeliling kita. Bagaimana mungkin kita menjadi berkat kalau kita sendiri nggak kuat saudaraku? Ya itu sebabnya di sana dikatakan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Di tengah masa sukar saudaraku. Luar biasa sekali Tuhan mau kita bukan cuma sekedar kuat. Bahkan Tuhan mau kita melakukan perkara besar. Bagaimana caranya? Mengenal Allah, itu kuncinya. Saya percaya kalau saya tanya kepada setiap kita semua yang menonton tayangan ini, yang mengikuti ibadah ini saudaraku. Siapa yang mengenal Tuhan? Angkat tangannya. Saya percaya kita semua yang memperhatikan akan angkat tangan. Kecuali yang mungkin tertidur saudaraku atau apa saja ya. Semua kita pasti akan saya kenal Tuhan. Pertanyaannya adalah benar gak kenal Tuhan? Kita akan buktikan apakah kita benar-benar kenal Tuhan atau tidak. Lewat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi saudaraku, kalau kita disebut mengenal Allah harus punya tandanya dong. Tanda itu bukti yang tidak terbantahkan. Ya, mungkin orang bisa mengklaim aja, oh saya saudaranya Pak Jokowi mungkin kan gitu saudaraku ya. Pasti akan tanya buktinya apa? Oh buktinya ini. Nah ketika bukti itu menunjukkan saudara, oh bener nih begitu. Saudara pernah ketika pemilu ya biasanya ketika sudah nyoblos saudaraku dikasih tanda kan pakai tinta saudara. Itu tandanya bahwa oh ternyata orang ini sudah menggunakan hak suaranya. Itu sudah bukti tidak bisa dibantahkan. Nah sama. Kalau kita mengenal Tuhan, apa tandanya yang tidak bisa dibantah? Yaitu ini, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita bisa cek diri kita sendiri saudaraku. Kalau kita tidak suka menuruti perintah-perintahnya, maaf saudaraku, kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena tandanya adalah menuruti perintah-perintahnya. Ya. Kalau kita menuruti perintah-perintahnya, apa yang terjadi? Jelas kita disebut mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, konsekuensi yang kita terima adalah berkat yang kita terima, reward yang kita terima. Kita akan makin kuat dan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi kekuatannya sebenarnya kalau kita lihat adalah di melakukan firman itu saudaraku. Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-27 meneguhkan ini. Ingat cerita ini tentang dua dasar. Ada bangunan dibangun di atas pasir, satunya di atas batu karang saudaraku. Dua-duanya sama dibangun, mungkin modelnya sama, gak disebutkan seperti itu sih. Tapi mungkin buat saya anggap aja semuanya sama. Yang membedakan ditulis dalam Alkitab adalah dasarnya satu pasir, satu batu karang. Tetapi apa yang membedakan berikutnya ketika ada badai, angin, banjir saudaraku. Apa yang terjadi? Yang di pasir roboh, rusak, berat saudaraku. Sedangkan dia atas batu karang dia tetap kuat, dia tetap kokoh berdiri saudaraku.
Nah kita coba lihat ayatnya. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-24, Matius 7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendirikan di atas batu itu gini, mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti itu orang yang membangun di atas batu, ya. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan demikian, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau kita lihat dari ayat ini, mereka di atas pasir maupun di atas batu karang, ya, mereka punya kesamaan, saudaraku, yaitu adalah gini, mendengar perkataanku. Kalau kita mengacu mendengar perkataanku, saya boleh simpulkan bahwa kedua orang ini, entah itu di pasir atau di batu, ini sama-sama orang beriman loh saudaraku. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena di dalam kitab Roma berkata iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus, betul nggak? Mendengar firman itu timbul iman saudaraku. Berarti orang ini punya iman. Tapi kenapa? Di tengah badai hancur. Ya, kita bisa lihat hari inilah. Mungkin dulu sebelum pandemi, kalau datang ke gereja kita bisa melihat, wah orang tampangnya beriman semua. Tapi ketika pandemi datang, badai datang diizinkan, maka kita bisa melihat imannya mati atau imannya hidup saudaraku. Apakah dia di atas batu karang atau di atas pasir. Yang membedakan sekali lagi, yaitu adalah yang di atas pasir itu tidak melakukannya. Tetapi yang di atas batu dia melakukannya. Mendengar dan melakukannya itu di batu. Mendengar dan tidak melakukannya di pasir. Maka kita bisa simpulkan dua-duanya beriman. Yang membedakan gini, satu imannya mati dan satu imannya hidup. Kenapa? Karena kita di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau orang mati saudaraku itu gak punya kekuatan kok. Ya kan? Coba ketika orang mati itu ya, kalau dimandiin itu mau di tangannya mau digerakin kemana, dia gak bisa nolak saudaraku karena gak punya kekuatan. Tapi kalau orang hidup bisa bergerak saudaraku. Seringkali saya tanya begini, ikan apa yang bisa melawan arus? Semua orang Kristen kebanyakan ya saudara, karena akan berkata gini, ikan salmon, betul. Tetapi saya mau kasih tahu, semua ikan asal hidup, dia bisa melawan arus. Betul enggak ya? Jadi kita bisa ambil kesimpulan begini saudaraku, kenapa orang kok gak bisa bertahan menghadapi arus, badai, gelombang? Karena imannya mati. Kenapa imannya mati? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Yosua 1 ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bagaimana supaya kita bisa bertindak. Ya tentu di kalimat sebelumnya, yaitu merenungkan firman Tuhan. Ayo kali ini saya mau mengajak saudaraku untuk bukan cuma sekedar membaca, tapi merenungkannya. Supaya kalau kita merenungkannya, itu kita mengerti, maka kita akan mudah melakukannya. Kenapa orang tidak melakukannya? Karena mereka gak ngerti. Makanya belajar yuk merenungkannya. Ayo renungkan siang dan malam. Artinya apa saudaraku? Beri perhatian. Fokuskan pikiran kita kepada firman Tuhan. Joyce Meyer pernah berkata gini, di mana pikiranmu, kesitulah tubuhmu akan mengikuti. Jadi kalau kita merenungkan, memikirkannya itu setiap saat saudaraku, maka tubuh kita akan mengikutinya. Maka tubuh kita akan melakukan apa yang kita renungkan saudaraku, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ayo yang kedua ini kita harus membangun hidup di dalam firman Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca merenungkan, tapi melakukannya. Karena kekuatannya adalah melakukan, saudaraku. Kenapa? Karena itu adalah iman yang hidup, ya, iman yang memindahkan gunung, saudaraku ya.
Kalau mungkin hari ini kita tidak diberi iman yang memindahkan gunung, mungkin kita sekarang diberi kekuatan untuk iman yang mendaki gunung. Ini versi saya, saudaraku ya. Mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan beri iman yang memindahkan gunung. Mungkin Tuhan berkata, enggak. Tapi ini saatnya kamu harus mendaki gunung. Dengan bagaimana caranya? Aku memberi kekuatan kepadamu. Makanya Tuhan mau kita makin hari makin kuat, saudaraku. Saya tutup dengan sebuah quote, saudaraku. Kepercayaan tingkat tinggi, ya, iman yang paling tinggi levelnya bukan hanya mempercayai, tapi mentaati. Ya, bisa dilihat iman saudara kualitasnya yang paling tinggi enggak? Atau justru iman saudara yang paling rendah? Bisa dilihat dari mana? Saudara bukan cuma sekedar mempercayainya, tapi saudara mentaati apa yang dikatakan orang yang saudara percayai itu. Kiranya biarlah firman Tuhan hari ini saudaraku menguatkan kita sebagai bekal untuk menjalani sepanjang tahun ini. Kita mesti harus makin hari makin kuat manusia rohani kita. Dengan bagaimana caranya? Yuk bangun dengan konsisten, disiplin, hubungan intim dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Pujikannya dari hati saudara kepada Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak ku sembah. Angkat tangan saudara. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, besar setiamu Tuhan, besar kesetiaanmu. Urikitele pearata lawalala, urikelelele, iralalalala, urikitele relelelea, urikele perele tele alawalalala, irelelelelelelele. Urikitele berele ala wala wala la la la, urikerele hirala wala la la la, irelelelele, urikitele bere ala wala wala la 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 la, irelelelelelelele, uratala. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman yang sudah kami dengar, supaya makin lama kami mengiring Engkau, kami boleh makin kuat, makin teguh. Meskipun kiri kanan kami bergejolak, kami tetap maju, teguh, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, untuk membicarakan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetap perkuat kesehatannya, sempurnakan kesehatannya. Kami percaya tangan kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan berkati setiap tangan yang akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati mereka memberi, surga akan membalas dalam hidup mereka. Setiap yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda kesehatan mereka, kesetiaan mereka terhadap perkara yang paling kecil dari firman Tuhan. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan. Dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mai dengan amin. Haleluya. Terima kasih, sampai berjumpa dalam periode kami, tayangan kami yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.